Kemudian kalau kita sholat itu nggak boleh kita buang angin. Kalau buang angin kita harus lagi ambil wudhu. Mengapa ya kok sulit sekali? Terus kalau mau sholat itu harus pakai lagi baju, terus pakai lagi mukena ini itu semua gelang. Saya kadang-kadang suka, begitu sulitkah untuk berbicara dengan Allah gitu. Hal-hal yang penting saya udah banyak tahu. Karena apa? Saya pengen mengakui bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. Akhirnya 1,5 tahun saya belajar. Lebih banyak memang saya perdalam untuk Al-Quran dan hadis, Alkitab juga, tapi hal-hal di mana firman-firman yang beda dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi saya memang harus begitu. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk menyaksikan kesaksian Murtadin. Kali ini datang dari seorang ibu yang mengalami proses perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana proses selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus setia mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Jadi singkat saja dari kesaksian ini, bahwa ibu ini dulunya berlatar belakang Islam, kemudian dia dijamah oleh Injil Kristus. Itu ada begitu banyak pertanyaan yang mengganjal dalam hatinya. Salah satunya, kok seribet ini kita menghadap Tuhan dengan berbagai macam cara ritual yang harus dilakukan sehingga kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi itu menjadi pertanyaan bagi dia dan dia renungkan, dan akhirnya dia menemukan jawaban itu di dalam kebenaran Injil Kristus. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya yang menyaksikan kesaksian saya ini. Yang saya berharap dengan kesaksian saya ini bisa membawa berkat untuk semuanya juga, untuk keteguhan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Pia Asaat, itu nama panggilan saya. Asaat adalah nama keluarga saya. Saya ini lahir dari 5 bersaudara, saya yang paling tua. Tapi di saat saya umur 14 tahun, ibu saya meninggalkan kami semua. Dan adik saya yang paling kecil adalah 2,5 tahun. Saya minta maaf setiap kali saya mengingat ini, menceritakan ini, kejadian itu selalu membuat saya bersedih. Gitu. Walaupun saya tidak mengalami lagi penyesalan mama saya meninggalkan kami. Hanya kejadian itu membuat saya sungguh mempunyai pengalaman yang luar biasa pahitnya di saat saya masih kecil. Jadi umur 14, kami ini orang Muslim. Kami orang Minang, mama dari Pariaman dan papa dari Bukit Tinggi. Benar-benar keluarga yang fanatik untuk agama Islam. Jadi umur 14 tahun saya tinggal mama, di mana saya baru sekali saya dipanggil guru ustazah untuk mengajarkan saya membaca Iqra, kalau nggak salah ya, gitu. Karena saya nggak begitu mengerti sebenarnya. Tapi setelah beberapa bulan, ternyata saya nggak bisa ngikutin cara membacanya itu. Kemudian saya stop. Kemudian mama saya meninggal. Kami semua dalam keadaan yang luar biasa sedihnya. Tapi ya kita harus menjalankan hidup itu. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya harus mengurus adik-adik saya. Tapi saat itu saya sekolah memang di Tarakanita, yang kebetulan sekolahnya di sebelah rumah saya. Dari SD Tarakanita sampai saya sekolah selesai di Smea. Di kelas 3 SD itu, kami ini, kalau dulu Islam dan Kristen itu atau agama lain itu nggak ada masalah. Jadi kita yang Muslim, semuanya sekolah di sekolah Kristen pun nggak masalah. Sekolah Katolik, sekolah apa ya, nggak masalah itu. Nah, kemudian setelah umur 9 tahun ya kelas 3 itu, kami semua harus ke gereja. Orang tua saya juga tahu, kita ke gereja memang harus, itu wajib.
kelas 3 kita masuk gereja. Kemudian saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa bagaimana gereja itu membuat saya nyaman. Padahal saya masih kecil ya waktu itu. Waktu itu mama saya juga belum belum masih sakit-sakitan lah dia. Jadi saya masuk gereja itu, saya merasa kok ini tempat ini adalah tempat favorit saya. Setiap hari Jumat pagi-pagi seminggu sekali kita wajib pergi ke gereja. Dan saya suka cerita sama mama saya bahwa saya ke gereja. Nah, mama saya saat itu memang sering sakit-sakitan asmanya, sering kambuh. Jadi setiap saya pulang sekolah, saya selalu datang ke kamar mama saya yang hampir memang setiap hari beliau itu sakit terus. Jadi saya setiap hari pulang sekolah saya selalu masuk kamar mama saya lihat mama saya kadang-kadang ya tidur, kadang-kadang ya saya datang ya dia membuka matanya gitu. Tapi karena asmanya itu memang asma yang sudah akut, ya paling mama hanya tersenyum aja, udah pulang dia gitu. Ya. Tapi kalau mama nggak bangun saat itu, nggak melek gitu, nggak buka matanya, saya selalu melihat mama ini masih ada nafasnya atau enggak. Selalu begitu. Nah, jadi setiap hari saya sepenuh ketakutan. Papa saya juga sibuk dengan kerjanya. Saya harus juga mengawasi adik-adik saya. Ya. Waktu berjalan akhirnya umur 14 tahun mama saya di umur 38 tahun, beliau meninggalkan kami dan saya umur 14 tahun dan adik saya yang paling kecil 2,5 tahun. Kita berlima harus berjuang, terutama saya. Kemudian di kelas 2 SMEA itu, Tarakanita juga, saya ini ikut retret. Kemudian saya begitu senang kalau ikut acara-acara ke Kristenan itu, saya senang sekali gitu. Kemudian teman saya ini setelah 20 tahun, 40 tahun saya ketemu dia, dia bercerita sama saya bahwa waktu di SMEA itu kita retret, saya itu dipegang kepalanya oleh Romo, kemudian saya setelah itu menangis. Itu cerita dia kemudian. Jadi dia bilang, Pia saya tuh gak heran kalau kamu akhirnya memilih percaya Tuhan Yesus. Ternyata saat itu mungkin Roh Kudus sudah menjamah saya. Jadi saya memang sangat selalu merindukan untuk masuk gereja. Dengan berjalannya waktu, akhirnya saya menikah di umur, setelah saya sekolah SMEA lulus, saya menikah. Mengapa saya menikah? Karena pertama saya harus mengurus adik-adik saya, kedua papa saya juga belum married juga, ketiga saya menghindari sebenarnya papa saya untuk berlaku sedikit kasar gitu ya, karena ya saya coba mengerti bahwa beliau ini sendirian, nggak ada mamah gitu. Jadi saya tahulah pasti rasa kesepian itu dia rasakan yang kadang-kadang mungkin dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Kemudian saya menikah, saya baru mempunyai anak satu dan juga dia muslim. Saya ditinggal sama suami saya. Kemudian 2,5 tahun kemudian dia minta kembali lagi. Padahal sebelumnya papa udah bilang, udahlah kamu pisah aja. Tapi saya berpikir kan saya ini orang muslim, janganlah saya merusak nama saya hanya dengan perlakuan suami saya saat itu seperti itu. Ya saya coba untuk bertahan. Saya hanya percaya Tuhan itu ada untuk saya. Jadi sejak kecil saya cuma percaya bahwa Tuhan itu ada. Cuma saya belajar sholat, saya sholat, tapi saya tidak merasakan bahwa setiap kali saya menangis pada saat sholat, saya setelah itu merasakan damai, nggak pernah ada. Saya hanya bertanya, kenapa ya Tuhan, engkau kemana? Aku kehilangan mamahku, aku akhirnya bercerai juga di tahun 89, saya harus membawa 2 anak. Kemudian saya percaya bahwa saya minta cerai dari suami saya karena ya ada KDRT-nya juga dan perselingkuhan dari dia. Cuma saya percaya, saya membawa 2 anak, Tuhan akan membantu saya. Saya cuma bilang, Tuhan, saya membawa 2 titipan Engkau yang Kau titipkan kepadaku, pasti Engkau tidak akan menelantarkan saya dan anak-anak. Walaupun saat itu gaji saya hanya mungkin cukup makan juga enggak. Tapi saya harus menyekolahkan anak saya. Yang kecil juga masih 4,5 tahun saat itu. Kemudian saya berjuang terus dalam hidup saya. Akhirnya di satu saat saya berpikir begini,
Kenapa ya? Kok orang Muslim ini perempuannya menderita? Pertama, dia boleh di poligami. Suami boleh istri 4. Padahal kita perempuan-perempuan ini hidup mati untuk anak-anak. Kita harus hamil, kita harus melahirkan, dan kita harus mengurus suami dan anak-anak. Kalau anak-anak kenapa-napa, pasti yang disalahkan istrinya. Tapi kenapa ya? Kok Tuhan ini, Allah ini kok nggak adil gitu? Kenapa membedakan antara perempuan dan laki-laki? Saya nggak masuk akal itu. Saya bilang, Allah ini kan menciptakan kita sama. Kita adalah manusia. Apalagi perempuan. Harusnya perempuan kan dilindungi. Tapi kenapa? Kok kita malah boleh disakitin? Saya nggak habis pikir itu. Dan itu saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Ditambah lagi, saya mengurus warisan saya. Orang perempuan itu hanya mendapatkan satu bagian, sedangkan laki-laki 2 bagian. Maaf. Saya sampai, bagaimana kalau si perempuan ini seorang janda? Kenapa harus menderita lagi? Kenapa harus laki-laki lagi yang dibelain gitu? Saya pikir nggak mungkin lah Allah seperti itu. Kemudian saya suka melihat, saya lewat gereja, saya melihat kok enak banget ya kalau orang Kristen ini mereka bersama-sama datang ke gereja, bersama-sama mereka keluar dari gereja tanpa mereka berpisah duduk, karena saya tahu waktu itu kan saya juga masuk gereja, tanpa mereka berpisah duduk, yang perempuan, yang laki dengan yang laki. Tapi kenapa kalau di Islam ini, di dunia aja kita nggak tahu nanti di sana itu bagaimana, tapi di dunia aja kita dipisahkan satu sama lain. Saya sampai, kok bisa begitu ya? Udah saya pergi umrah di tahun 2002. Karena kita family yang pergi 11 orang itu adalah kakak adik dan ponakan. Kita duduk di restoran waktu itu, saya ingat saya makan di Kentucky atau McDonald gitu. Ya ditulis di situ ada family, ada yang laki-laki, ada yang untuk perempuan aja. Saya bilang kenapa ya? Kok semuanya serba sulit? Kemudian saya kalau mau sholat, walaupun saya memang karena banyak yang saya nggak setuju ya, jadi saya sholatnya juga ya bukan orang yang kusuk dengan sholatnya. Jadi saya tiap kali sholat, karena bahasanya itu adalah bahasa Arab, bagi saya sulit untuk mengingat dan harus menghafal. Jadi rasa kita untuk berkata kepada Allah ini enggak meresap di hati. Saya bingung, ini bagaimana ya? Saya mau berbicara dengan Allah, saya mau mengadu, saya mau menangis, mau apa, saya mau meminta, memohon. Kenapa susah banget harus dengan kata-kata yang ribet gitu, dengan harus hafal. Kalau misalnya ada kata-kata yang saya nggak kelupaan, saya harus ulang lagi dari atas karena saya nggak bisa sepotong itu tuh saya sambung lagi. Itu sangat sulit untuk saya. Saya bilang kenapa ya kok begitu sulitnya kita mau berhubungan dengan Allah. Dan saya juga nggak ngerti ada Nabi Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Saya kadang-kadang sampai sekarang pun saya suka nggak ngerti kepanjangannya itu apa sih gitu loh. Karena susah sekali gitu nyebutinnya juga, ngartiin juga, mengartikannya juga, suka lupa saya gitu. Jadi memang dari dulu nggak pernah saya merasa bahwa saya adalah seorang Muslim. Kemudian kalau kita sholat itu nggak boleh kita buang angin. Kalau buang angin kita harus lagi ambil wudhu. Mengapa ya kok sulit sekali? Terus kalau mau sholat itu harus pakai lagi baju, terus pakai lagi mukena ini itu semua gelap. Saya kadang-kadang suka, begitu sulitkah untuk berbicara dengan Allah gitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal yang saya kurang setuju. Ya itu hak dari aturan Islam ya, tapi kita juga berhak untuk tidak setuju. Dan saya juga lahir bukan mau saya dibacain 2 kalimat syahadat. Tapi karena dari kecil ya kita udah dibacain lah 2 kalimat syahadat di telinga kita yang pastinya kita akan menjadi seorang Muslim. Dengan berjalannya waktu lagi, saya ingin sekali masuk gereja. Tapi saya bingung dengan siapa ya saya masuk gereja. Kemudian di 2008 saya berhubungan dengan seseorang. Ya kebetulan saya divorce ini dari tahun 89. Sampai saat ini juga saya belum mempunyai seseorang dalam hidup saya.
Di tahun 2007 saya bertemu dengan seorang yang Katolik. Kemudian saya bilang sama dia, Mas, boleh nggak saya ikut masuk gereja? Maaf, kata dia, ya enggak lah. Nanti orang pikir kamu saya bujuk-bujuk masuk gereja atau memilih jadi Katolik. Kebetulan dia Katolik. Oh ya sudah kalau begitu. Saya cuma berpikir, aduh saya kepengen banget masuk gereja lagi. Karena lagu-lagu Natal semuanya tuh, saya tuh merasakan selalu meresap di hati saya. Doa Bapa Kami pun, Salam Maria, kemuliaan itu saya hafal. Walaupun saya udah gak pernah lagi masuk ke dalam gereja. Lagu-lagu Natal saya hafal. Kemudian di 2010 saya pisah dengan Mas ini karena satu dan lain hal. Jadi itu saya pergi ke Bangkok. Kebetulan di sana ada teman saya, dia orang Inggris dengan keluarganya. Suatu hari dia bilang, itu satu malam dia bilang, besok kita pergi ke gereja jam berapa? Kebetulan teman saya ini punya kakaknya tanya, Charles, besok kita ke gereja jam berapa? Oke, jam 10, misalnya jam 10. Lalu saya bilang, boleh nggak ya saya ikut kamu ke gereja? Karena ini kesempatan saya gitu. Terus dia bilang, iya tentu boleh. Oke, berarti kita berangkat dari sini jam berapa? Jam 9.45 katanya. Oke, saya jam 8 udah mandi, saya jam 9 sudah siap. Karena saking saya senengnya, saya bisa masuk gereja yang dimana saya kepengen banget. Kemudian jam 9 saya tanya, kok kalian belum mandi? Saya bilang gitu, belum siap-siap. Ya sebentar lagi, gitu. Saking saya kepengen cepat-cepat masuk gereja. Jam 10 kurang 15 menit kita berangkat karena memang dekat sekali apartemennya ke gereja itu. Kemudian kita berempat ini duduk row kedua dari depan. Misa dimulai. Jadi waktu saya masuk ke dalam gereja itu, memang gereja itu punya patung Yesus itu tinggi ada kali. Mungkin ada 4 meter ya tinggi. Karena gereja kan biasanya tinggi ya ceilingnya. Kemudian saya lihat, patung Tuhan Yesus besar sekali. Tinggi sekali, saya nggak pernah lihat ada di Indonesia ini ya. Mungkin saya cuma lihat lewat kadang-kadang lewat YouTube ya, tapi saya nggak pernah lihat yang setinggi itu dan besar gitu. Kemudian saya bilang, luar biasa ya. Gitu. Kita mulai misa. Dan inilah yang jadi selama saya hidup sejak saya kehilangan mama saya nggak pernah lagi merasakan saya punya rasa orang yang menyayangi saya seperti mama saya. Saya sering bersedih. Selama 50 tahun saya sering bersedih. Saya suka bertanya, Tuhan, kenapa sih ambil mama saya di saat kami kecil? Kemudian itu selalu teringat di kepala saya. Seperti film. Saya suka bilang, Tuhan, orang lain enggak kamu ambil. Mamanya kenapa kamu ambil mamanya? Kenapa engkau ambil Tuhan? Kenapa engkau gak sayang sama aku? Walaupun saya punya suami, saya mencintai dulu, tapi saya masih merasa dalam hidup saya ada yang kosong. Saya kurang mengerti. Kadang saya bilang waktu saya sholat, saya bilang, ya Allah, kenapa saya selalu punya rasa sedih di hati saya? Kenapa saya gak pernah merasakan ada bahagia di dalam hidup saya sejak mama saya nggak ada. Sejak mama saya meninggalkan saya, hidup saya serasa saya sendirian, saya lonely. Walaupun saya punya adik-adik, punya suami, akhirnya punya anak. Tapi kekosongan itu mengikuti saya terus. Saya sampai bingung. Saya sering bertanya dalam sholat ataupun di dalam saya mau tidur, saya sering menangis. Sering saya menangis sedih. Kenapa ya hidup saya seperti ini? Kenapa nggak seperti teman-teman lain? Kenapa engkau harus ambil ibu saya? Itu terus selama dari mama saya meninggal tahun 74 sampai tahun 2010. Kemudian di dalam gereja itu, waktu kita lagi misa itu kan, kita semuanya berlutut. Pada saat berlutut, saya menundukkan kepala. Kemudian tiba-tiba saya merasa kuping saya ini kayak senyap gitu, kayak sunyi. Padahal kan
Romo lagi membaca doa dan ya udara kan kerasa di telinga. Kemudian saya merasa seperti kedap, jadi sunyi, nggak ada apa-apa di situ. Kemudian saya merem gitu, saya berdoa segini, saya berlutut, kok sunyi ya gitu. Jadi saya membuka mata tapi saya tidak mengangkat kepala saya, enggak. Saya hanya membuka mata sedikit, kemudian saya melihat ke sebelah kiri, saya merasa ada sesuatu bayangan di sebelah kiri saya. Kemudian saya membuka mata saya sedikit, saya melihat ada seperti kain berwarna krem dan itu bergoyang gitu, bergoyang di samping saya. Jadi bukan dia diem aja gitu, enggak, dia bergoyang seperti baju orang berdiri di samping saya. Kemudian saya berpikir lagi, loh, kok ini warna baju persis seperti warna patung Tuhan Yesus. Saya bingung, dan karena sunyi kuping saya ini, saya juga jadi nggak sadar juga karena saya konsentrasi dengan baju yang bergoyang itu, kain yang bergoyang itu. Akhirnya saya pikir, kemudian saya pikir ini apakah siapa ya gitu? Yang ada di samping saya ini baju atau apa ya gitu? Kain atau apa atau baju? Gak lama kemudian ya, itu walaupun hitungan detik ya kalau kita berpikir ya. Kemudian tiba-tiba saya merasa ada elusan di kepala saya. Elusan itu luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, saya belum pernah selama saya ditinggal mama saya, ataupun sebelum mama saya meninggalkan kami, karena mama saya memang sakit-sakitan untuk melampiaskan, menumpahkan kasih sayangnya itu juga terbatas. Kemudian saya merasakan usapan tangannya itu luar biasa. Saya akhirnya merasa bahwa aku diusap oleh Tuhan Yesus karena baju itu persis seperti warna patung yang ada di gereja itu. Kemudian saya menangis, saya tidak bisa menahan air mata saya karena saya merasakan betapa kasih yang dia limpahkan untuk saya itu luar biasa. Saudara-saudaraku terkasih, saya nggak bisa membayangkan, memberikan bayangan ini kepada semuanya, nggak bisa. Saya hanya merasakan, beginikah rasanya disayangin orang, beginikah rasa sayang itu yang nggak pernah saya dapat dari siapapun. Kemudian saya menangis dan tidak bisa saya bendung, air mata mengalir, luar biasa. Akhirnya saya dikasih sapu tangan, untung dan saya bawa sapu tangan karena saya juga nggak pernah bawa tisu saat itu. Saya menangis terus. Itu bisa 1 jam. Itu padahal waktu elusan tangan itu, elusan Tuhan Yesus itu baru misa itu mulai. Bisa bayangin kan, saudara-saudara terkasih, berapa lama saya menangis. Saya sesanggupan, saya menangis benar-benar. Kalau boleh saya bisa berteriak, saya berteriak saat itu. Setelah selesai, teman saya tanya, kamu kenapa? Saya ceritain, saya merasa saya ada yang mengelus kepala saya dan saya merasakan kasih yang luar biasa. Oh, this is the Holy Spirit. Itu teman saya bilang gitu. Saya waktu itu masih belum mengerti Holy Spirit. Nah, yang saya ngerti hanya Tuhan Yesus. Tapi saya merasa bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Saya keluar dari samping gereja itu, saya lewat samping. Kemudian pas kita menunggu supir datang menjemput, teman saya, supirnya datang, saya melihat ke atas. Saya bilang, ternyata dunia ini terang benderang ya. Karena mata saya itu tidak berkabut lagi. Mata saya sangat terang benderang. Saya bilang, begini indahnya kah dunia ini? Saya nggak pernah melihat bahwa hidup saya begitu, sekarang bisa melihat begitu jelas bahwa dunia ini adalah dunia. Saya melihat ke atas, ke langit. Saya nggak ngerti juga kenapa saya melihat ke atas, ke langit. Saya bilang, ya ampun, ternyata langit itu indah ya. Saya sampai bingung, kenapa selama ini saya nggak pernah melihat itu. Kemudian setelah itu, saudara-saudaraku terkasih, saya tidak pernah lagi merasakan bahwa hidup saya tidak ada kasih. Hidup saya sudah full sekarang. Yang tadinya ada kekosongan di dalam hidup saya, kayak kalau lingkaran ini ya ada yang bolong gitu. Sekarang saya merasakan bahwa hidup saya sudah utuh kembali. Saya begitu, sejak itu betapa bahagianya hidup saya. Benar-benar perasaan saya tidak pernah lagi ada rasa sedih.
Saya sendiri heran, kok bisa ya? Karena waktu itu saya belum belajar ya, jadi saya hanya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ternyata sayang ya sama saya. Kenapa saya selalu tertarik untuk ke gereja? Mungkin inilah ya saatnya. Kenapa saya kepengen masuk gereja? Mungkin itulah yang ingin dijamah oleh Tuhan Yesus. Tapi saya belum bisa juga dan memang mungkin belum waktunya. Kemudian saya pulang ke Jakarta. Kebetulan teman dekat saya yang kemarin kita putus itu, terus dia yang anehnya dia minta dia kembali. Akhirnya saya maafkan karena begini ya saudara-saudara terkasih. Hidup saya nggak pernah punya dendam. Saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah membenci. Karena saya pikir kalau kita melakukan hal-hal yang negatif, hidup kita akan tambah runyam ya. Gitu. Sedangkan kita harus menghadapi proses kehidupan ini kan bermacam-macam. Jadi kalau kita menyimpan rasa yang negatif seperti itu, yang akan menderita ya kita sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain, kalau kita membenci orang, kan orang lain nggak tahu kalau kita benci. Jadi untuk apa saya membenci? Enggak. Jadi saya pikir saya tidak mau merusak perasaan saya. Dan saya percaya Tuhan selalu bersama saya dan anak-anak saya. Saya dicaci maki, di apa, saya nggak pernah marah. Malah saya bilang, oh kamu belum tahu siapa saya, makanya kamu mencaci maki saya. Saya nggak masalah itu. Saya nggak pernah punya sakit hati. Kalau orang yang mencaci maki saya pun, mereka kembali minta tolong kepada saya dengan sukarela saya akan menolong. Kenapa? Karena Tuhan itu kan, Bapa ini kan maha pengasih dan penyayang dan maha pengampun. Kita selalu diampuni dosa-dosanya. Kesalahan kita, kalau kita menyadari kita tobat, kita akan diampuni. Jadi karena itu saya tidak pernah mau tidak memaafkan sesama. Kemudian setiap kali saya masuk gereja, jadi setelah saya kembali lagi, akhirnya saya bilang, yuk saya mau ikut masuk gereja dan saya mau ikut Natal. Saya Natalan. Jadi saya senang banget saya bisa Natalan. Tapi kalau di Katolik kan kita baca doa anak domba, ya kan. Nah, di saat itu saya selalu menangis, saudara-saudaraku terkasih. Mengapa? Karena saya berpikir Tuhan Yesus itu disiksa seperti itu, dia tidak mengeluh. Bayangin, kita manusia ini hanya sedikit aja punya masalah di dalam hidup, selalu sudah mengeluh. Karena itu saya tidak pernah memang dari dulu mengeluh, karena kehilangan seorang ibu itu udah yang paling dahsyat dalam hidup saya. Kedua, saya harus kehilangan suami saya bercerai. Ketiga, di tahun 96 saya harus kehilangan papa saya. Jadi hal-hal itu bagi saya bukan hal yang harus persoalan-persoalan yang lain, enggak, bukan soal yang harus dikeluhkan. Kemudian saya bilang Tuhan Yesus aja disalib, disiksa seperti itu. Dia tidak mengeluh. Mengapa kita manusia ini banyak yang mengeluh hidupnya? Kalau dibandingkan nggak ada seperberapanya. Dan Tuhan Yesus selalu mengampuni. Penjahat yang di sampingnya aja, dia bisa berkata baik seperti itu. Masa kita nggak bisa berkata baik kepada orang yang menyakiti kita? Karena dia nggak ngerti siapa kita. Jadi saudara-saudara terkasih, di dalam hidup ini janganlah kita mengatakan kita hidup penuh masalah. Jangan. Makin kita mengatakan itu, makin runyam hidup kita. Beban itu makin bertambah. Jadi katakanlah, oh saya hari ini ada kejadian yang kurang enak. Jadi rasa beban itu nggak ada. Percaya deh. Coba saudara-saudaraku terkasih. Coba sekarang ini jangan mengatakan hidup ini banyak masalah. Dan berserahlah kepada Tuhan. Setiap kali saya operasi pun saya bilang, Tuhan, waktu itu saya masih belum menjadi percaya Tuhan Yesus, tapi saya percaya Tuhan selalu ada untuk saya dan saya selalu berserah kepada Dia. Saya bilang, Tuhan, saya mau operasi. Saya sendiri, hanya dengan dokter yang membantu saya. Saya percaya Engkau akan menjagaku dan juga membuat para dokter bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Saya bilang sama anak saya setiap kali saya operasi, saya ada 4 kali operasi waktu itu. Saya bilang, Kak, Dek, Mama biar sendiri aja operasi. Kamu cari makan. Mama nggak usah ditemenin. Kamu santai aja. Karena kalaupun kita mati, ya kita kan mati sendirian. Ya kamu berdoa aja. Mama bisa baik dalam operasi ini, selesai dengan baik. Jadi saya nggak pernah ketakutan. Karena itu hasil operasi saya selalu cepat sembuhnya. Karena apa? Karena kita berserah kepada Tuhan.
Dulu saya belum mengerti tentang Tuhan Yesus, tapi saya sudah percaya bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita, asal kita berani berserah dan percaya kepadanya. Kemudian, saya ini kan orang Minang. Bagaimana saya mau menyampaikan ke keluarga saya bahwa saya masuk gereja? Itu saja udah tabu ya. 5 tahun, dari 2010 sampai 2015, saya sambil belajar dan saya juga masuk gereja. Enggak, setiap hari, seminggu sekali pasti saya ke gereja, karena rindu saya mendengarkan firman dan berada di dalam gereja. Itu luar biasa, karena setiap kali saya berada di gereja mendengarkan firman, selalu itu adalah jawaban dari apa yang saya inginkan, atau konfirmasi dari apa yang saya inginkan. Jadi memang saya ke gereja mencari firman untuk memberikan saya kekuatan atau memberikan jawaban dari kejadian-kejadian yang saya harus selesaikan. Itu luar biasa. Kadang juga saya suka datang sendiri ke gereja walaupun gereja mati lampu, tapi saya datang hanya untuk merasakan seperti ada Tuhan Yesus dekat saya gitu. Jadi itu bukan harus setiap minggu saja, enggak. Saya juga datang di hari-hari biasa. Kemudian saya akhirnya saya pengen dibaptis. Setelah 5 tahun, saya yakin saya udah percaya sama Tuhan Yesus. Cuma saya belum mengerti ada Bapa, seperti apa itu Bapa, bagaimana Bapa itu. Saya juga belum mengerti dengan dalam soal Roh Kudus, karena saya juga nggak dijelasin dengan pasangan saya waktu itu. Sudah berjalannya waktu, saya akhirnya dibaptis di gereja Santa Perawan Mandria. Itu luar biasa. Yang hadir banyak, dan saya sendirian dibaptis, dan ada kor, ada misanya. Itu luar biasa. Dengan segala kemudahan saya dapat itu. Setelah dibaptis ya, saudara-saudaraku terkasih, saya merasakan beban saya itu seperti hilang semuanya. Saya mendapatkan rasa sukacita lebih banyak lagi dari sebelumnya. Anak-anak saya pun mengatakan, ya sudah, kebetulan kan anak-anak saya masih muslim sampai saat ini. Tapi mereka mengatakan, Mama, kalau memang Mama sudah pengen menjadi Kristen, ya silahkan aja. Kemudian saya tanya sama anak-anak saya, nanti gimana kalau Mama dibaptis? Terus Mama percaya Tuhan Yesus. Kata mereka, nanti saudara-saudara pasti akan mencaci maki kalian. Kata mereka, Mama gak usah khawatir, kan kita udah dewasa. Mereka gak pernah kasih makan Mama. Masa mereka bisa ngatur-ngatur hidup Mama? Sudah, Mama kalau mau percaya Tuhan Yesus ya silahkan. Itulah, saya percaya lagi ya. Roh Kudus itu memang mengurapi anak-anakku juga, untuk bisa mengerti saya untuk pindah, untuk percaya Tuhan Yesus. Itu luar biasa, karena anak-anak saya juga kan muslim. Tapi dia mengerti bahwa dia bisa mengerti ya, pasti itu adalah karena Roh Kudus, nggak mungkin enggak. Itulah keajaiban lagi yang saya dapat ya. Kemudian saya takut. Jadi selama sampai di 2015 itu saya nggak pernah cerita bahwa saya ini udah percaya Tuhan Yesus kepada keluarga adik-adik saya atau keluarga besar saya. Tapi sebelum pandemi, teman saya ada mengatakan satu firman, kalau engkau tidak mau mengakui aku di depan, maksudnya di depan orang lain gitu, Bapak pun tidak akan mengakui aku. Kemudian saya berpikir, waduh, saya udah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau Bapak nggak mengakui saya, lalu bagaimana nasib saya gitu. Sudah, akhirnya saya mulai, pandemi itu berjalan, saya mulai belajar. Karena saya kan nggak ngerti nih tentang Islam ini apa. Supaya saya bisa berdebat atau berdiskusi atau menyangkal apa yang mereka katakan kepada saya yang nggak enak gitu. Jadi saya pelajari, saya minta Roh Kudus, karena saya udah mulai mengerti sedikit-sedikit tentang Roh Kudus. Roh Kudus, Tuhan Yesus, saya tolong bimbing dalam saya belajar hadis, Al-Quran dan Alkitab. Karena saya harus menghadapi keluarga saya. Jadi saya harus tahu mengenai tentang isi Alkitab dan hadis. Itu luar biasa lagi. Saya bisa pelajari tiga-tiganya dalam satu saat. Itu kalau bukan karena Roh Kudus yang mengurapi saya nggak mungkin akan bisa mengerti semua dengan baik. Ya walaupun tidak seperti pendeta-pendeta atau ustadz ya, tapi hal-hal yang penting saya udah banyak tahu. Karena apa? Saya pengen mengakui bahwa saya sudah percaya Tuhan Yesus. Itu yang saya mau ikrar kepada keluarga saya.
Akhirnya 1,5 tahun saya belajar. Lebih banyak memang saya perdalam untuk Al-Quran dan hadis, Alkitab juga, tapi hal-hal di mana firman-firman yang beda dengan apa yang ada di Al-Quran. Jadi saya memang harus begitu. Untuk saya memberikan perbandingan. Bahwa di sini dikatakan begini, kalau firman di Alkitab, firman Tuhan Yesus itu begini. Supaya mereka mengerti. Kemudian adik saya dengar bahwa saya sudah dibaptis 2010 itu. Saudara-saudara terkasih, dia SMS saya dengan mengatakan, dasar najis, saya dikata-katain abis, dihina-hina. Tapi saya hanya balas, adikku sayang, janganlah kamu menghina saya. Gimana pun juga saya mengurus kamu waktu kecil. Ada saya sakit hati? Tidak ada. Tidak ada, karena saya anggap dia lagi hilaf. Kemudian 2000, baru beberapa bulan kemarin, bulan November, adik saya operasi 3 kali yang paling kecil. Dalam 2 bulan dia operasi 3 kali. Dari bulan September sampai ke November. Kemudian saya pikir, siapa tahulah dia mau didoakan. Kemudian saya punya teman pendoa. Saya bilang, Dira, kamu mau gak doain adik saya via conference call? Kalau dia mau, oh boleh kak, kata dia. Sabtu malam ditelepon. Saya sudah dapat kabar siangnya bahwa adik saya gak mau didoakan karena beda agama. Itu saya bilang, kan yang penting kan kamu didoakan supaya kamu sembuh. 3 kali operasi dalam 2 bulan dan sekarang masih harus operasi lagi. Itu kan kamu kan sakit terus, saya bilang. Karena memang dia ada luka batin. Kita semua ini punya luka dalam hati kita karena kehilangan ibu. Dan adik-adik saya semuanya persis seperti saya. Hidup dalam kesedihan. Gak pernah, gak ada. Dan saya pengen sekali mereka mendapatkan sukacita setiap hari seperti yang saya alami sekarang. Saya selalu makanya mendoakan, Tuhan Yesus, tolong kau jamah dan pilih adik-adikku supaya kami semua bisa sama-sama berdoa di dalam namamu dan mempunyai sukacita bahagia setiap saat. Karena keajaiban-keajaiban itu selalu, mukjizat itu selalu saya alami. Pada saat saya mau adik saya itu, saya mau mengakui Tuhan Yesus. Tapi saya bilang ke Tuhan Yesus, kan kita bisa ngomong apa aja ya. Saya anggap ya supaya papa saya. Sebelum Tuhan Yesus, saya akan mengakui Engkau di keluarga besar saya, di adik-adik saya. Saya mohon Tuhan Yesus, mereka gak menghina saya karena Engkau. Walaupun aku tahu aku akan kuat untuk itu. Tapi saya kasihan sama mereka kalau sampai mereka menghina aku karena Engkau. Saya minta itu. Tapi rupanya adik saya yang sangat fanatik itu tahu, tapi dia gak apa-apa. Saudara-saudara saya, tante saya tahu, mereka gak apa-apa. Itulah keajaiban lagi, mukjizat dari Tuhan Yesus yang diberikan untuk saya. Kembali saya kepada adik saya. Ternyata dia gak mau. Akhirnya Dira bilang ke saya, Kak, mau gak kakak aja yang doain? Wah, boleh deh Dira. Kemudian dia berdua sama dia, kita conference call. Setelah selesai, tiba-tiba di telinga saya mendengar dikatakan baptis lagi. Kemudian saya heran, kok baptis lagi gitu. 3 kali itu disebut. Akhirnya saya telepon kembali ke Dira, ini kok saya di telinga saya dikatakan baptis lagi, maksudnya baptis selam. Saya pengen baptis selam sih kalau memang harus baptis lagi, saya bilang. Karena baptis di Kalutuli kan itu baptis percik. Kemudian, ya udah Kak, itu berarti bisikan Roh Kudus. Wah, luar biasa Kakak, dia bilang gitu. Kemudian saya cari tahu di mana saya bisa dibaptis selam. Saya sampaikan ke teman saya bilang, namanya Emmanuel, Mas, aku ada bisikan untuk dibaptis lagi. Kira-kira di mana ya Mas ya? Nah, pada saat begini pandemi ya gitu. Dia bilang, oh ya Mbak, nanti kalau ada saya hubungin. Gak berapa lama ya, kira-kira mungkin 2 minggu. Tiba-tiba dia hubungi, dia kasih postingannya bahwa ada baptis dalam Kristus itu tanggal 11 bulan 12 tahun kemarin 2021 yang mengadakan itu GCCC itu Pastor Yosua Tumakaka. Kemudian saya bilang, saya mau deh, tapi saya mau ketemu dulu dengan Pastor Yosua. Nah, saya ketemu dengan beliau. Kemudian saya ada saya minta
pastor, saya mohon untuk dilakukan pelepasan, saya bilang gitu. Kemudian dilakukan. 5 hari kemudian saya dibaptis. Itu memang ajaib ya. Saya itu mukjizat luar biasa. Jadi waktu saya mau baptis itu, acara itu, saya telat datang. Jadi mobil parkir itu saya udah nggak bisa dapat parkir. Tapi nanti jadi jauh mundur ke belakang itu lumayan jalannya gitu. Karena buntu jalannya, jadi kita nggak bisa, kalau udah masuk ya harus mundur lah gitu. Dan itu parkirnya juga nggak jauh ke belakang gitu. Tapi tiba-tiba si yang ngatur-ngatur parkir itu manggil saya gitu. Jadi saya maju, saya maju. Saya pikir di dalam itu ada apa ya, ada taman atau parkiran gitu. Jadi saya maju aja terus. Yang sebelumnya memang disuruh keluar gitu, tapi waktu saya disuruh masuk. Tahu saudara-saudaraku terkasih, luar biasa. Ternyata saya parkir di dalam rumah yang isinya cuma 2 parkiran. Yang satu kosong. Saya disuruh masuk. Padahal sebelumnya ada mobil, itu nggak disuruh parkir di dalam. Saya bilang ini, karena saya berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, saya mau dibaptis dalam Kristus. Mudahkanlah segalanya. Tolong urapi saya dengan Roh Kudus. Saya cuma minta itu. Itu saya bilang, ini mukjizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Gitu. Roh Kudus menuntun saya dengan kemudahan gitu. Kemudian saya mendaftar segala macam. Terus saya akhirnya telat lagi masuk ke dalam untuk ibadah dulu sebelum baptis. Pas saya masuk, waktu saya masuk itu kursi sudah penuh semua. Jadi saya hanya ada 2 kursi di depan, di mana di depan kursi itu adalah untuk pastor berkhotbah dan membawakan doa. Akhirnya saya duduk di situ. Ada 2 kursi ya. Setelah saya duduk, rupanya ada lagi yang masih telat. Tapi ditambahin kursi di samping-samping, kursi yang lain yang sudah penuh itu. Dan di depan saya itu nggak ada lagi orang. Di samping saya, hanya saya sendirian. Jadi di depan dekat pastor berkhotbah itu bawa ibadah. Itu nggak ada lagi, cuma saya sendiri. Sebelum kita dibaptis, rupanya kan saya juga baru itu tahu sebelum kita dibaptis, masuk ke dalam kolam itu. Jadi kita diurapi dulu ya kan dengan minyak. Saya tuh bisa 2 kali. Satu pastor yang mengurapi semuanya, satu pastor Yosua, pastor senior ya. Jadi saya 2 kali. Hanya saya sendirian yang 2 kali saat itu. Kemudian kita dibaptis. Yang ajaibnya ya, mukjizat itu luar biasa ya. Setelah itu saya dengan mudahnya membaca Alkitab dan jadi rajin serajin-rajinnya. Memang Roh Kudus itu memang selalu ada dalam hidup saya. Bapak itu sayang, Tuhan Yesus itu sayang. Saya memang dipilih jadi anak. Dan waktu saya dibaptis, sebelum saya diselam, saya disuruh berdoa. Pak Joshua-nya kan memberikan doa-doa, saya juga disuruh berdoa sendiri. Saya berdoa. Saya bilang, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, mohon aku bisa menjadi penginjil sesuai dengan kehendak. Itu doa saya, itu permintaan saya. Karena luar biasa, banyak sukacita yang saya terima. Setiap hari saya tidak pernah bersedih. Sekarang saya kalau mengeluarkan air mata itu karena sukacita bahagia. Nggak ada lagi kesedihan dalam hidup saya. Saudara-saudaraku terkasih, percayalah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena engkau akan mendapatkan sukacita. Dan ternyata baru saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Karena itu saya melihat dunia ini terang setelah saya diusap kepalanya. Kepala saya diusap, saya baru lihat. Ternyata dunia ini terang. Ya itulah ternyata setelah saya mulai membaca firman, ternyata di situ ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Luar biasa. Kemudian saya minta sama Pastor Yosua, sama kakak, Pastor, bisa nggak sih saya menjadi murid supaya saya bisa membawa jiwa-jiwa baru, bisa membawa domba-domba yang sesat supaya kembali percaya kepada Tuhan Yesus dan Bapa surgawi. Kemudian ya kamu akan menjadi saya akan didik kamu menjadi murid
Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, saya sudah membawa satu jiwa baru. Dia Muslim dan satu dia Kristen, tapi dia memang dalam keadaan yang hidupnya ya penuh kesedihan. Mereka sudah dibaptis lagi dalam Kristus dan masih menunggu 4 orang lagi yang akan dibaptis dalam Kristus dalam waktu dekat. Saudara-saudaraku terkasih, demikianlah mukjizat Bapa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saya dengan Roh Kudus. Percayalah, berserahlah dalam hidup ini. Pasti engkau akan mengalami sukacita tiap hari. Dan tidak pernah merasa bahwa kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Karena semua kalah. Karena kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Semoga pengalaman saya ini berguna untuk memperkuat iman-iman saudara-saudaraku terkasih. Dan siapapun yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Coba mengenal dia. Sukacita, bahagia akan selalu hadir dalam hidup. Baik, Bapak Ibu, sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jadi satu perikop kita akan belajar bersama-sama. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan judul perikop. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel menyaksikannya di sana masing-masing. Tuhan Raja yang Kudus. Ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Kita akan belajar apa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 99 ini. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur ini berbicara mengenai Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Jadi berbicara mengenai kekuasaan Allah. Di sini kita masih merayakan kemuliaan kerajaan Allah di antara manusia, dan dipanggil untuk menaikkan puji-pujian baginya, sebagaimana halnya dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya. Namun Mazmur-Mazmur sebelumnya menantikan masa-masa Injil dan membuatkan anugerah dan penghiburan. Jadi di masa-masa sebelumnya itu membuatkan anugerah dan penghiburan yang akan menyertai masa-masa itu. Sedangkan Mazmur ini sepertinya lebih memusatkan perhatian pada tatanan perjanjian lama dan
perwujudan kemuliaan dan anugerah Allah di masa itu. Sementara menantikan kerajaan Mesias dan menyembah Injil, orang-orang Yahudi tidak boleh mengabaikan pemerintahan ilahi yang membawahi mereka saat itu dan juga segala ketetapan yang diberikan kepada mereka saat itu. Jadi dalam masa-masa penantian itu mereka tetap melihat Allah berkuasa, sujud menyembah di hadapannya berdasarkan hukum Taurat Musa. Nubuat-nubuat mengenai hak-hak baik, hal-hal baik yang akan datang nanti tidak boleh mengurangi rasa hormat kita terhadap hal-hal baik yang sudah ada kini. Bangsa Israel memang terikat dengan janji yang mereka harus mencapai, percayai. Tetapi mereka juga terikat dengan pemberian hukum Taurat dan pelayanan terhadap Allah yang harus mereka taati dan jalankan dengan seksama. Jadi dalam Mazmur ini mereka dipanggil untuk menjalankan semua tugas itu. Akan tetapi di sini juga banyak disinggung mengenai Kristus, sebab pemerintahan gereja telah ada di tangan firman yang kekal bahkan sebelum firman itu menjadi manusia. Di samping itu, ucapan-ucapan ibadah juga merupakan pelambang dan gambaran penyembahan Injil. Di sini bangsa Israel diwajibkan memuji dan meninggikan Allah serta beribadah di hadapannya berdasarkan pertimbangan dua hal. Yang pertama, tatanan rapi pemerintahan yang membawahi mereka baik dalam hal rohani maupun perkara sehari-hari. Kita bisa baca di dalam ayat 1 sampai 5. Yang kedua, beberapa contoh pelaksanaan pemerintahan yang terberkati itu ayat 6 sampai 9. Jadi ini berbicara mengenai kekuasaan Allah. Dasar agama Kristen seluruhnya terletak di dalam kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan itu raja, Allah pemerintah dunia dengan pemeliharanya, memerintah jemaat dengan anugerahnya dan memerintah keduanya melalui anaknya. Jadi pemerintahan keduanya melalui anaknya. Kita bukan saja harus percaya kepada Tuhan yang Tuhan itu hidup, tetapi juga bahwa Tuhan itu raja. Inilah kemenangan jemaat Kristen, seperti halnya kemenangan jemaat Yahudi dalam Mazmur ini, yaitu bahwa Yehova adalah raja mereka, dan karena itulah selanjutnya dikatakan biarlah bangsa-bangsa gemetar. Artinya biarlah rakyat dalam kerajaannya itu gemetar, sebab tatanan perjanjian lama mengandung banyak kegentaran di dalamnya. Di Gunung Sinai bangsa Israel dan bahkan Musa sendiri sangat ketakutan dan sangat gemetar. Pada waktu itu Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Bahkan saat dia tampil bagi kepentingan umatnya pun dia melakukan banyak hal yang dahsyat. Akan tetapi kita kini tidak lagi datang kepada gunung-gunung yang menyala-nyala. Karena kini Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Pada masa itu dia memerintah terutama dengan kuasa kegentaran yang kudus. Tetapi kini ia memerintah dengan kuasa kasih-Nya yang kudus. Dia adalah raja sejati. Jadi titah raja adalah hukum. Konsep pemikiran itu dianut oleh raja yang menganggap dirinya setara dengan dewa dan dianggap tidak pernah berbuat salah. Raja menjadi maha kuasa, berdaulat penuh, memerintah dan harus ditakuti rakyat. Tetapi konsep ini tidak berlaku pada Allah. Sang raja sejati, ia bukan manusia yang memuja dirinya sendiri. Ia adalah Allah yang mulia, yang mengungkapkan karakternya, yang murni dalam hukum yang tak bercela. Tak ada penyelewengan kuasa dalam dirinya, tak ada niat menindas umat dalam dirinya. Siapakah yang berkuasa atas diri kita? Raja manusiakah atau Allah? Sang raja sejati. Itu pertanyaan buat kita. Respon Kristen dalam terang firman, keadilan dan kebenaran harus diperjuangkan. Kebenaran tidak bergantung pada situasi dan kehendak penguasa. Tidak ada unsur yang menentang penguasa bila kebenaran diperjuangkan.
Respon Kristen terhadap masalah ketidakadilan tidak sebatas pada belas kasihan, tetapi berlandaskan tekad dan semangat membela dan menegakkan keadilan. Respon perjuangan tidak sia-sia karena Allah Raja sejati ada di pihak kita. Jadi Allah telah menuntaskan pekerjaan keselamatannya untuk kita. Sekarang tugas kita memperjuangkan, ditegakkan kembali keadilan dan kebenarannya. Kita harus berjuang di dalam firman-Nya. Jadi Mazmur ini merangkum dan mendefinisikan ulang tema kedaulatan Allah. Mengingat situasi dunia yang jauh dari benar, adil dan damai. Mazmur ini juga mengarahkan pengharapan umat Tuhan pada kedatangan penghakiman akhir Allah kelak. Dan mendorong umat untuk hidup bahwa keadilan, di bawah keadilan Allah. Kebesaran, kedahsyatan, kedaulatan dan semua sifat Allah yang disoroti sebelumnya dan juga di sini kini disairkan dengan tegas. Kuduslah Ia. Di dalam ayat 3, 5 dan 9 di sana kita bisa baca, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Ayat yang kelima, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Penegasan tentang kekudusan Allah ini menyimpulkan 3 bagian yang mengulas tentang Allah. Pertama, Allah adalah Raja yang benar, agung dan misterinya ada di luar jangkauan manusia. Kedua, Allah adalah Raja yang kuat, mencintai hukum, melakukan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat 6-9 di sana dikatakan bahwa Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Ayat yang ke-7, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka tetapi membalas perbuatan mereka. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Allah kita. Ketiga, Allah adalah Raja yang menjawab umatnya dengan anugerah dan tuntutan ketaatannya. Meskipun kedaulatan Allah bersifat universal, namun kedaulatan itu mulai dari pusatnya, yaitu di tengah umat Allah. Dinyatakan dengan menyebut Sion dan kerup-kerupnya, menunjukkan pada tabut perjanjian yang di atasnya dibuat patung kerup. Keduanya, kekudusan Allah dinyatakan di dalam dan dipancarkan ke sisi dunia mulai dari umatnya sendiri. Kekudusan Allah itu menjelaskan kebesaran Allah sebagai hal mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Dengan demikian kekudusan yang dalam arti harfiahnya adalah terpisah kini mendapatkan definisi baru. Allah juga terlibat di dalam dunia untuk mewujudkan kebenaran agar manusia berelasi dengannya, berhubungan dengan Dia. Baik Allah yang demikian baiknya bagi manusia. Kita renungkan, Kristus datang tidak saja untuk mengampuni dosa, tetapi untuk mewujudkan kebenaran, kekudusan Allah di dalam dan melalui kita di dunia ini, mau menyelamatkan kita. Jadi pemahaman mengenai konteks sebuah mazmur perlu agar kita membaca masa kini dapat menempatkan diri secara tepat dengan pergumulan pemazmur waktu itu. Demikian pula ketika kita membaca Mazmur 96 ini,
versi Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Septuaginta memberikan judul ketika rumah itu telah selesai dibangun setelah pembuangan nyanyian Daud. Jika itu benar, maka Mazmur 96 dinyanyikan setelah bait Allah dibangun kembali, setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Tema utama dari Mazmur ini adalah Yahweh itu Raja yang memelihara umatnya, sekaligus hakim yang akan datang menuntut pertanggungjawaban setiap orang kepadanya. Sehingga kepadanya lah pujian harus dilantunkan, dinyanyikan dan merayakan dan dinyanyikan kepadanya. Kalau kita melihat hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang, perbuatan yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Adakah pemerintah yang adil di dunia ini? Tentunya tidak ada. Akan tetapi kita bisa berbesar hati karena Mazmur 99 mengajarkan kita tentang keadilan Tuhan. Mazmur 99 sangat gamblang berbicara mengenai hukum dan kebenaran Tuhan. Secara garis besar Mazmur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 9. Pada setiap akhir bagian terdapat kalimat yang sama, yaitu meninggikan dan menyembah Tuhan sebab Dia kudus. Apa yang menjadi isi dari kedua bagian tersebut? Bagian pertama adalah ajakan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja sehingga Ia layak untuk disembah. Pemerintahan Tuhan dengan dunia sangat berbeda. Takhta Tuhan membuat seluruh bumi goyah. Ayat yang pertama, karena Dia mengatasi semua bangsa. Inti sari bagian pertama ini adalah Tuhan mencintai hukum dan menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan dipakai untuk menyatakan hukum dan kebenaran, bukan untuk menindas. Umat Israel telah mengalaminya sepanjang sejarah mereka. Dalam bagian kedua, pemazmur mengingat para pemimpin Israel yang telah merespon Tuhan dengan benar. Musa, Harun, Samuel adalah orang-orang Israel yang dikenal karena doa mereka. Mereka mendengar suara Tuhan dan menanti setiap perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Penyebutan ketiga tokoh ini juga mengingatkan pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Dalam pengalaman tersebut, hukum dan pengampunan selalu menyertai sejarah bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-8 di sana kita bisa baca, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Sama seperti Israel, kita diingatkan kembali bahwa Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Pengampunan dan penghukumannya secara adil akan selalu menyertai umat Tuhan. Maka kita perlu belajar merespon Dia seperti para hamba Tuhan masa lampau. Kita berdoa kiranya kerajaan Allah datang dan ditegakkan di muka bumi, khususnya di negeri kita Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Fakta bahwa Tuhan itu Raja mungkin adalah salah satu fakta iman yang paling sering dilupakan atau diabaikan oleh banyak orang Kristen. Di tengah realitas kehidupan, orang Kristen sering mengingat Allah hanya sebagai penyelamat yang berbelas kasihan dan memberikan kelepasan dari berbagai masalah kehidupan yang ada di depan mata. Mazmur 99 mengingatkan kita bahwa Dia juga Allah yang maha besar, mengatasi segala bangsa, bukan Allah yang cuma mengatasi berbagai masalah pribadi dalam kehidupan kita. Allah adalah juga kudus, kuat, benar dan adil. Seberapa sering sifat Allah yang disebut dalam ayat yang keempat ini kita sering sadari dalam kehidupan kita sehari-hari?
Seberapa sering kita berjuang untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, kebenaran, dan keadilan Allah melalui kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Allah yang adalah Raja, tentu respon sujud menyembah adalah hal yang sangat alami. Namun saat kita bersikap terhadap Allah semata-mata sebagai sosok yang bisa kita minta pertolongan kapanpun atau sebagai petugas bantuan telepon 24 jam seperti 911 di Amerika, maka respon yang muncul saat beribadah pun akan berbeda, yaitu sikap kasual datang ke gereja tanpa persiapan hati, bisa menerima telepon atau membaca SMS di saat kebaktian, serta menjalani hidup tanpa integritas. Dalam satu adegan film yang kita bisa lihat, yang diceritakan tentang singa besar yang diperani oleh Aslan, ya, itu di situ dijelaskan. Mereka berbicara, mereka berdiskusi tentang Aslan, sang singa besar. Apakah Aslan itu jinak? Tanya Lucky. Tuan, barang-barang menjawabnya jinak. Mereka menjawab bahwa Aslan itu jinak. Siapa yang berbicara tentang jinak? Tentu saja dia tidak jinak, tetapi dia baik. Kuberitahu kalian, dia itu sang raja. Ayat yang ke-8 memberikan perspektif yang menyeluruh kepada kita. Memang benar Allah itu pengampun, tetapi Allah tidak membiarkan perbuatan salah kita berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, dia menegakkan kebenaran. Dialah sang raja. Kiranya kesadaran akan Allah sebagai raja tampak dalam kehidupan kita di hadapan orang lain. Dialah raja yang kudus. Jadi Pemazmur 99 mulai dengan bait pertama mengagungkan Allah sebagai raja yang maha kudus dan dahsyat. Di taktanya, di surganya, kebesaran Allah nyata. Bahkan di bumi bangsa-bangsa tunduk kepada dia yang bertakhta di Sion. Di bait-bait selanjutnya menegaskan sisi lain sang raja. Ketiga bait Mazmur ini memiliki referensi yang menekankan kekudusan Allah dan ajakan untuk meninggikan dia. Mazmur menekankan Tuhan sebagai raja yang mencintai hukum sehingga ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Rakyat yang memiliki raja seperti itu pasti merasa aman dan tentram karena ada kepastian hukum. Orang kecil tidak takut tertindas, orang kaya tidak berani bertindak sewenang-wenang. Dan juga Mazmur ini memperkenalkan raja yang menjawab doa umatnya serta memberikan firman-Nya untuk ditaati dan dilakukan. Raja yang sedemikian dekat dengan umatnya dan pasti dicintai mereka. Mari kita bersyukur kepada Kristuslah, raja yang telah hadir dalam sejarah manusia. Kristus datang ke dalam dunia. Dia telah hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dia sendiri menjamin kepastian hukum dengan tunduk pada hukum. Pada puncaknya dia menerima kematian demi kekudusan Allah. Kita anak-anaknya terpanggil untuk menyatakan kekudusan Allah melalui hidup kita yang meneladani Kristus. Patuhi hukum, tegakkan keadilan. Jangan salah gunakan kuasa dan kepandaian kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita agar mereka dijamah dan juga mereka diubahkan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus untuk diselamatkan. Itulah tugas kita yang sudah mengenal, menerima anugerah Injil Kristus dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.